Halo, gue Rio Dewanto. Hai, aku Nesha Marcella. Halo, aku Aureli Murmans. Dan selamat datang di Karpet. Kartu pertanyaan. Biasanya kalau me time ngapain sih? Me time-nya bangun siang, terus yang jelas ngopi bisa 20 gelas sehari. Terus kebanyakan spend time di tengah kebun kopi aja sih. Maksudnya kayak ngajak ngobrol daun. Kayak orang gila ya kalau kedengerannya. Tapi kayak, ya buat gue tuh salah satu, mereka kan juga makhluk hidup gitu. Dan apalagi gue punya kedekatan secara emosional sama lahan kopi di sana. Jadi penting buat gue untuk gue ajak mereka komunikasi juga gitu. Ya me time-nya kurang lebih kayak gitu sih. Kayak lebih banyak kayak di saungnya aja. Terus kalau emang ada waktu, kadang-kadang kita juga touring motor ke beberapa daerah di dekat-dekat Aceh Tengah juga. Sebelum pandemi ke Gayo, Aceh Tengah, dan itu kayak tempat gue untuk me time dan untuk kontemplasi juga, karena satu gue ada lahan kopi di sana dan juga punya udah kayak keluarga lah di sana, kayak teman-teman petani di sana tuh udah kayak keluarga. Jadi buat gue me time gue tuh ke Gayo Aceh Tengah. Lo kalau lihat marketplace gue, salah satunya bahkan udah sampai diamond. Kayak gue tuh suka banget belanja. Kayak yang terakhir kali gue beli sih kayaknya power amplifier. Gue paling sulit kalau ditanya hobi, kayak terlalu banyak gitu loh hobinya dan suka berubah-berubah. Tapi yang dari dulu sih yang lumayan konsisten gitu ya, otomotif sama audio elektronik tuh hobi utama gue. Nyet, lo jangan males dong, terus lebih punya waktu sama anak istri lo dong, lebih spend time, sama kerja lebih keras lagi, ya nyet bego. Ngeliat anak gua ketawa, senyum. Biasanya kalau me time ngapain sih? Jujur aku tuh orangnya extrovert, jadi aku tuh jarang banget me time, bisa dihitung pakai jari me time-nya. Me time biasanya kalau misalnya aku capek banget, syuting, setelah beberapa minggu nggak berhenti-berhenti, nggak ada libur, aku biasanya pergi ke salon. Terus ya kering banget lah, spa, mani-pedi, udah itu aja sih. Jarang banget me time, aku lebih suka hangout sama orang-orang. Sehari aja itu udah lebih dari cukup buat aku, karena aku anaknya ekstrovert banget. Jadi kalau beberapa hari mungkin aku akan kehilangan energi, karena ekstrovert biasanya butuh energi dari orang-orang. Suka banget olahraga sih, sesuatu yang berbau olahraga biasanya enjoy gitu lakuinnya, kayak pilates, terus juga aku kemarin cobain wall climbing, dan aku pengen cobain hal-hal lain sih yang belum pernah aku cobain. Selain itu, udah sih olahraga sih kayaknya tentunya. Jangan mengeluh, bersyukur terus, dan cintailah diri sendiri. Pertama kali ngalamin first love waktu kapan? Ceritain sedikit kisah cintanya. First love gue tuh SD kelas 6. Pertama kalinya banget gue inget ngajak untuk nge-DT gitu, ngajak nonton di Taman Ismail Marzuki di tim, karena gue dulu SD di daerah di Jalan Cilacap. Terus ada senior gue yang dulu satu SD tapi dia udah SMP, yang bolehin gue, ngizinin ke nyokap untuk gue bisa pergi keluar gitu. Terus kayak gue masih inget kayak mau megang tangan aja tuh rasanya deg-degan banget gitu. Ya apa ya, cinlok nggak pernah sih. Cinlok yang berkelanjutan panjang gitu nggak pernah. So asik banget ya. Tapi kayak sama istri gue aja tuh sebenarnya bukan cinlok sih, tapi kita berada di satu rumah produksi yang sama, cuman mau diatur untuk main bareng tuh nggak ketemu gitu. Terus akhirnya gue dapet, dulu masih pakai BlackBerry Messenger, gue minta pin BBM-nya, gue add, terus ngobrol di situ. Akhirnya karena nggak ketemu syuting gitu, jadi akhirnya gue langsung jemput aja ke rumahnya. Padahal kalau syuting tuh kadang-kadang dia dulu zaman FTV misalnya syuting di Bali, setelah judul dia tuh habis itu gue kesana, tapi dia udah keburu pulang gitu. Di bioskop
Ya, gelap soalnya. Karena gue kecil anaknya juga lumayan pemalu gitu. Dan bioskop tuh jadi salah satu tempat untuk melakukan ritual-ritual itu gitu. Kayak pegangan tangan pertama, ciuman, kayak yang apa ya? Gak ada sih yang sekarang, maksudnya setelah punya anak tuh kayak totally different lah, kayak hidup tuh buat gue kayak fokusnya ke dia doang gitu. Dan ya paling yang bukan masih ada sih, akan selalu ada di hati gue ya anak sama istri gue sekarang. Gak pernah nyet gue budakin lah, apa ya, oh gue ingat, gue pernah bawain TV dari Plaza Senayan, ngangkat TV segede gaban buat Atika tuh. Cuma gue lupa tuh TV buat apa ya, pokoknya gue bawa tuh TV lumayan jauh deh, di dalam mall gitu, terus untuk kebutuhan dia lah pokoknya, tapi dianya nggak ada, gue sendiri. Itu sih. Pertama kali ngalamin first love waktu kapan? Cerita sedikit kisah cintanya. Aduh, aku dari TK kayaknya kalau first love, tapi first love yang kayak gimana nih kalau yang serius? Kalau yang serius sih udah gede, udah umur 20 tahun, 19 tahun, 18 bah, 18 tahun. Tapi kalau yang first love yang kayak cinta monyet gitu dari TK. Jadi aku pernah suka-sukaan sama satu cowok gitu, dia half apa ya, dia half Afrika kayaknya, half Belgia gitu. Jadi dia kayak dark skin gitu, dan dia kayak seksi banget aja gitu, seksi TK. Tapi dia kayak cute banget aja menurut aku, dan aku suka banget aja sama dia dulu. Gak tau deh dia suka sama aku apa enggak. Oh, dan dia jago banget gambar, itu yang bikin aku yang kayak pernah banget dulu. Aduh, dulu tiap cinlok kayaknya ada aja yang nyangkut gitu kan. Enggak, pernah waktu syuting film sinetron sih waktu itu, Magic, sama mantan aku juga sih, namanya Gino. Dan nggak cuma cinlok doang sih, akhirnya pacaran 3 tahun, jadi kayak nggak cinlok amat kan sih. Tapi ketemunya di lokasi. 13 tahun di Belgia, di bioskop. Itu gara-gara sebenarnya bukan karena aku suka banget sama orangnya, tapi karena semua orang-orang di kelas aku udah pada ciuman, terus aku ngerasa kayak gue ketinggalan banget nih. Akhirnya aku dating sama nih cowok namanya Yannick. Terus dia jauh di atas aku umurnya. Terus di situ aku udah yang kayak pokoknya hari ini aku mesti ciuman gitu, nggak mau tahu gitu. Akhirnya ciuman, dan itu bener-bener ciuman terburuk yang pernah aku alamin, karena pas kita nonton dia tuh habis makan ciki dan habis kayak minum Coca-Cola, pokoknya kayak rasanya jadi campur aduk gitu, terus kayak kuring aja sih. Tapi itu umur 13 tahun nggak akan terlupakan sih, walaupun nggak bagus-bagus amat. Itu sama random guys sih sebenarnya, masih SMP juga sih. Jadi aku date sama kakak kelas gitu. Terus first date-nya itu ke pantai. Jadi kebetulan emang rumahku kan dekat pantai gitu. Terus kita ke pantai, terus itu lagi zaman-zamannya shuffle, tau gak sih? Oh nggak tau sih, shuffle atau apa? Oh bukan, elektro, pokoknya dance elektro gitu di Belgia. Dan tiba-tiba dia kayak, kamu mau lihat aku dance gak? Terus itu awkward banget gitu, kayak oh ya boleh. Terus tiba-tiba dia dance gitu dengan earphones gitu, kayak salah nih, kayak first date-nya gagal nih. Hal terbucin adalah di BBM, aku ngapus semua kontak, terus kontak aku satu-satunya itu dia. Itu bukan bucin sih itu, tapi ya udahlah, aku pernah sih bucin.